Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Untuk hari ini kita belajar tentang menyelesaikan model matematika dari suatu program linier. Jadi ini masih mengenai program linier, penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang merancang model matematika. Jadi, dari suatu masalah di dalam kehidupan sehari-hari, penerapan model matematika ini, jadi dari suatu masalah di kehidupan sehari-hari kita rancang menjadi suatu model matematika. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah tabel. Jadi nanti apa yang ada dalam masalah yang disajikan, kalian berikan gambaran umumnya dalam sebuah tabel. Selanjutnya, tetapkan masalah di dalam soal sebagai variabel-variabel dinyatakan dalam huruf, biasanya X atau Y. Yang dibuat permisalan adalah yang tidak punya persediaan. Untuk yang ketiga, yaitu buatlah sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui, yang mempunyai data persediaan atau jumlah totalnya. Dan untuk yang terakhir, yaitu menentukan fungsi objektif atau fungsi kendala. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang mencari nilai optimum. Nah, nanti kita juga akan mencari nilai optimumnya. Nah, nilai optimum didapat dari titik-titik tersebut yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya dimasukkan dalam fungsi objektif. Ya, kita masuk di contoh ya. Jadi ini ada Pak Joko yang bekerja sebagai seorang pengembang perumahan. Saat ini kantornya ingin membangun perumahan baru di atas tanah seluas 24.000 meter persegi. Perumahan yang akan dibangun rencananya akan dibuat menjadi dua tipe. Tipe A dengan luas 150 meter kuadrat, 150 meter persegi, dan tipe B dengan luas 100 meter persegi. Untuk menghemat biaya operasional, kantor Pak Joko menginginkan rumah yang dibangun tidak lebih dari 200 unit. Keuntungan yang diperoleh dari rumah tipe A adalah 4 juta per unit, sementara rumah tipe B adalah 3 juta per unit. Pak Joko diminta untuk merancang berapa rumah tipe A dan tipe B yang harus dibangun agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. Nah, dari kasus ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara program linier. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan merancang model matematika dari kasus berikut. Nah, sesuai langkah-langkah tadi ya, yang pertama adalah tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah tabel. Nah, tadi aturannya itu kan yang dibuat X atau Y itu yang mana? Yaitu yang tidak punya persediaan. Jadi dari yang kasus tadi itu didapat luas tanah, kasus pertama ya, luas tanah itu 150 meter persegi untuk tipe A, 100 meter persegi untuk tipe B, dengan persediaan lahan 24.000 meter persegi. Terus banyaknya unit itu 200 unit kan tadi langsung ya. Nah, kalau tidak dirinci itu berarti tipe A dimisalkan 1, tipe B dimisalkan 1. Nah, keuntungan ini tergantung soal ya, karena ini yang mau dicari nilai optimumnya biasanya ada
fungsi kendalanya. Jadi keuntungan ini merupakan fungsi kendala nantinya. Jadi fungsi kendala itu cirinya persediaannya masih dalam tanda tanya yang akan kita cari. Keuntungan tipe A adalah 4 juta, keuntungan tipe B adalah 3 juta. Selanjutnya, angka kedua, tetapkan masalah di dalam soal sebagai variabel-variabel dinyatakan dalam huruf. Mohon maaf, dinyatakan dalam huruf. Yang dibuat permisalan adalah yang tidak punya persediaan. Jadi dari sini coba, yang tidak punya persediaan yang mana? Luas tanah ada persediaannya, banyak unit ada persediaannya. Berarti yang kita misalkan adalah tipe A sebagai X, tipe B sebagai Y. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, buatlah sistem pertidaksamaan liniernya dari hal-hal yang sudah diketahui yang mempunyai data persediaan atau jumlah pertanyaan tadi ya. Jadi tabelnya Ibu tampilkan lagi. Terus model matematikanya seperti apa? Kan tipe A tadi X, tipe B tadi Y ya, berarti yang pertama 150 X tambah 100 Y, persediaannya tanahnya cuma punya 24.000, berarti tentunya adalah kurang dari sama dengan. Jadi tidak boleh lebih kan, berarti kurang dari sama dengan. Nah, setelah itu sesuai pertemuan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, model matematika ini bisa dikecilkan, sistem pertidaksamaan linier dikecilkan menjadi 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 480. Jadi semua yang ada di depan dibagi dengan angka 50. Jadi 3x plus 2y kurang dari sama dengan 480. Selanjutnya yang kedua, banyak unit 1,200, 1x berarti x, 1y berarti y, 1x, x tambah y kurang dari sama dengan 200. Sudah jelas ya, jadi unitnya tidak boleh lebih dari 200. Nah, tentunya karena ini soal cerita, jadi hasilnya harus selalu positif. Jadi jangan lupa syarat tambahannya. X harus selalu positif, artinya X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Perlu kalian ketahui, kalau yang ditanyakan cuma model matematikanya, jawabannya cuma sampai ini ya anak-anak ya. Terus, kalau ditanyakan hasilnya baru yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, jadi model matematika untuk masalahnya sudah. Nah, terus yang keempat adalah kita cari fungsi kendalanya. Fungsi objektifnya tentu adalah yang dipertanyakan. Berarti 4 juta X tambah 3 juta Y. Dituliskan Fx Y sama dengan 4 juta X tambah 3 juta Y. Selanjutnya, apa yang sudah kita tuliskan pertidaksamaan liniernya tadi kita buat dalam garis ya. Jadi mohon maaf, ini garisnya sudah Ibu buatkan jadi dapatnya ini dari mana? Kita ingat materi Ibu di pertemuan sebelumnya, bisa kalian buka lagi videonya ya. Nah, yang pertama ya, kita ambil yang garis pertama, yaitu garis yang ini, mohon maaf, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 480 ini ya. Jadi 3x tambah 2y ini dimisalkan dibuat persamaan, jadi 3x tambah 2y sama dengan 480 ini sebenarnya. Nah, kalau x nya 0, y nya berapa? Y nya setelah dihitung 2, berarti kan 3 kali 0, 0 tambah 2y sama dengan 480. 2y sama dengan 480, begitu
Y-nya sama dengan 480 dibagi 2, jadi 240. Berarti 0,240. Terus sekarang yang ditutup adalah yang Y-nya. Kalau Y-nya 0, X-nya bagaimana? Berarti untuk Y-nya 0, 3X tambah 2 kali 0 sama dengan 480. 3X sama dengan 480, X sama dengan 480 dibagi 3 sama dengan 160. Diperoleh titiknya adalah 160,0. Nah, dari sini berarti garisnya adalah yang biru ya anak-anak. Yang biru kita garis 160,0, 0,240 ya. Terus yang diarsir yang mana? Kurang dari, berarti daerahnya yang kiri. Berarti dalam masalah ini saya buatnya yang diarsir yang bukan daerahnya. Berarti yang daerahnya yang kiri, berarti yang diarsir yang kanan. Nah, selanjutnya kita masuk garis kedua, yaitu garis yang berwarna coklat. Nah, untuk garis yang kedua itu persamaannya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Maaf pertidaksamaannya. Tapi untuk menentukan titik-titiknya, pertidaksamaan ini kita ubah dulu jadi persamaan. Jadi X tambah Y sama dengan 200. Untuk X-nya sama dengan 0, maka 0 tambah Y sama dengan 200. Y-nya sama dengan 200. Berarti titiknya 0,200. Yang kedua, ketika Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan X tambah 0 sama dengan 200, X sama dengan 200. Diperoleh titik 200,0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke gambar grafiknya. Jadi yang warna coklat ya, 0,200 sama 200,0 kita tarik garis. Dan karena kurang dari, seperti yang tadi, yang diarsir adalah yang bukan. Kurang dari daerahnya ada di kiri ya. Berarti yang bukan adalah yang ada di kanan. Dari sini berarti kita menemukan titik-titik daerah penyelesaiannya, yaitu titik 160,0, titik pojoknya 0,200. Jadi yang pojok ini yang di Y, pojok yang di X, berarti yang X 160,0, yang Y 0,200. Terus selanjutnya adalah yang berada di titik potongnya ini berapa. Nah, ini yang akan kita hitung menggunakan apa anak-anak kemarin, yaitu eliminasi. Sebenarnya ada lagi satu daerah penyelesaiannya, yaitu di titik pojok sini, yaitu 0,0 ya. Tapi karena yang dicari nilai maksimum itu 0,0, tentunya di soal cerita ini bisa kita abaikan karena hasilnya pun juga nantinya. Nah, untuk masalah selanjutnya kita selesaikan dulu cari titik potong yang ada di perpotongan dua garis ini. Yang pertama adalah kita eliminasi. Jadi fungsinya yang pertama X tambah Y sama dengan 200, yang kedua 3X tambah 2Y sama dengan 480. Biar ada yang bisa dikurangi dan habis, maka di sini kita akan mengeliminasi X ya. X-nya yang atas itu konstantanya 1, yang bawah konstantanya 3. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Yang dikali 3 berarti 3X tambah 3Y sama dengan 200 kali 3 adalah 600. Untuk yang bawah dikali 1 itu berarti hasilnya adalah sama seperti soalnya. 3X tambah 2Y sama dengan 480. 3X biar dia habis atau hasilnya 0 berarti hasilnya dikurangi. 600 dikurangi 480 itu hasilnya adalah 120.
20. Jadi 3Y dikurangi 2Y hasilnya adalah 1Y atau ditulis dengan Y. Y sama dengan 120. Dari hasil Y sama dengan 120 itu disubstitusikan ke salah satu persamaan. Saya memilih yang persamaan X tambah Y sama dengan 200. Berarti X tambah 120 ya, Y-nya sama dengan 200. X sama dengan 200. Biar 120-nya ini habis, berarti dikurangi 120 atau gampangannya tambah 120 dipindah ruas jadi dikurangi 120. X sama dengan 80. Dari sini kita temukan jadi titik potong dari gambar adalah 80,120. Nah, gampang kan? Ya, oke, selanjutnya kita cari titik pojoknya tadi ya, untuk menentukan nilai optimumnya. Jadi 160,0, 0,200 dan 80,120 ya tadi ya, karena 0,0 hasilnya pasti 0. Nah, kita masukkan ke fungsi objektifnya yaitu f(x), y. Yang pertama adalah f 0,0 ya, tadi hasilnya pasti 0. Nah, setelah itu kita masukkan yang kedua adalah titik pertama 160,0. X-nya 160, Y-nya adalah 0. Dimasukkan 4 juta kali 160 tambah 3 juta kali 0 adalah 640 juta tambah 0 dengan 640 juta. Untuk titik selanjutnya yaitu 0,200. Berarti 4 juta dikali 0 tambah 3 juta dikali 200 sama dengan 0 ditambah 600 juta sama dengan 600 juta. Untuk yang terakhir pada titik potongnya adalah 80,120. Berarti 4 juta kali 80 ditambah 3 juta kali 120 hasilnya adalah 320 juta tambah 360 juta. Hasil akhirnya adalah 680 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah keuntungan paling tinggi yang didapat adalah 680 juta. Nah, terus kalau ditanya lagi, terus harus buat bangunan sejumlah berapa Pak Joko? Nah, berarti dari 680 juta ini didapat dari titik 80,120. X-nya tadi adalah rumah tipe A, Y-nya rumah tipe B. Jadi kesimpulannya adalah Pak Joko harus membuat bangunan sebanyak 80 tipe A dan 120 tipe B ya. Sekian materi untuk hari ini ya anak-anak. Jadi kalau ditanya tentang nilai optimumnya, yaitu banyaknya keuntungan, banyaknya rumah yang harus dibangun, itu kita harus selesaikan sampai menentukan titik optimum ini. Tapi kalau yang ditanya cuma model matematikanya, kalau ditanyakan cuma model matematika, ya kita cuma selesaikan sampai yang ini ya. Jadi sampai yang 150x tambah 100y kurang dari sama dengan 24.000. Jika dikecilkan 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 80. Yang kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Dan syarat positif, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jika ada fungsi objektifnya, ya kita tuliskan F(E), Y sama dengan 4 juta X tambah 3 juta Y. Tapi kalau model biasanya kadang cuma sampai sini ya. Untuk fungsi objektifnya tidak disertakan. Tapi kalau disertakan, kalian bisa tahu caranya. Nah, dari hasil ini sudah, selanjutnya kita masuk ke catatan penting. Jadi,
catatan yang harus kalian perhatikan, yang pertama, jika soalnya itu kok kalimatnya yang perlu digarisbawahi tidak lebih dari, atau yang lain, uang maksimal yang dikeluarkan sekian juta atau sekian ribu, itu tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Tapi kalau dengan ciri soalnya biasanya jual beli, jadi jual beli dengan modalnya yang terbatas, misalnya jual beli pakaian, jual beli buah, jual beli ikan bisa, atau luas tanah atau lahan parkir. Nah, luas tanah, lahan parkir tentunya kita tidak bisa pakai tanah atau lahannya orang, jadi apa yang kita punya ya itu yang kita pakai, berarti tandanya ya kurang dari. Begitu juga muatan pesawat, nggak boleh muatan pesawat itu lebih dari yang ditentukan, makanya biasanya tanda untuk soal-soal muatan pesawat tandanya kurang dari ya. Nah, untuk yang catatan kedua, jika soalnya itu mengandung kata paling sedikit dari atau bisa juga minimal yang dikeluarkan sekian, berarti tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari. Nah, bisa contohnya itu adalah pemberian obat, pemberian vitamin. Itu kan kalau orang sakit tidak diberi obat, itu asumsinya kalau dibaca matematika itu tidak sembuh, jadi harus paling sedikit itu berarti lebih besar sama dengan, gitu ya. Ya, setelah materinya selesai, sekarang ada 3 latihan yang akan Ibu berikan pada kalian, silahkan dikerjakan. Untuk yang pertama adalah tentang seorang peternak ikan bias memiliki 20 kolam untuk memelihara ikan koki dan ikan koi. Setiap kolam dapat menampung ikan koki saja sebanyak 24 ekor atau ikan koi saja sebanyak 36 ekor. Jumlah ikan yang direncanakan akan dipelihara tidak lebih dari 600 ekor. Model matematikanya seperti apa? Silahkan dibuat tabelnya, misalnya detail-detailnya dituliskan di bagian kiri dan kanan atas, kiri atau di bagian atas. Nah, nanti akan kelihatan yang punya persediaan mana, yang enggak mana. Berarti yang jadikan X atau jadikan Y adalah yang tidak mempunyai persediaan ya. Jadi nanti seperti apa silahkan dilaporkan, tidak perlu dicari nilai optimumnya, cuma model matematika saja. Begitu juga untuk soal nomor 2, itu terkait pemberian vitamin kepada nenek. Itu juga hanya model matematikanya saja, jadi singkat saja jawaban nomor 2 itu ya. Diharuskan mengkonsumsi minimal 400 gram kalsium dan 250 gram vitamin A. Setiap tablet mengandung 150 gram kalsium dan 50 gram vitamin A. Dan setiap kapsul mengandung 200 gram kalsium dan 400 gram vitamin A. Model matematika yang bisa dibuat seperti apa, ini hanya modelnya saja. Nah, untuk soal yang terakhir ini mengenai tempat parkir, silahkan dicari sampai menemukan titik optimumnya, nilai optimumnya. Tempat parkir seluas 600 meter kuadrat hanya mampu menampung 58 jenis kendaraan bus atau mobil. Tiap mobil membutuhkan tempat seluas 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Biaya parkir tiap mobil adalah 2.000 dan bus adalah 3.500. Berapa hasil dari biaya parkir maksimum jika tempat parkir asumsinya adalah penuh? Silahkan 3 soal ini dikerjakan dengan baik. Hasilnya silahkan diupload. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Matematika mudah, matematika asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.